Assalamualaikum Ustaz Salmet. Alhamdulillah sudah kembali hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi kita nih. Masya Allah. Cari-cari sinyal, cari-cari baju. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin tinggal sesi tanya jawab Ustaz ya. Siap Ustaz. Sebelumnya Ustaz, mohon doanya Ustaz. Amin. Mudah-mudahan adik-adik saya SMP Al-Bayan, semua siswa-siswinya dalam segala hal dimudahkan, dalam ujian dilancarkan, dalam prestasi diberikan prestasi yang istimewa, yang bisa membanggakan baik sekolah, guru maupun orang tua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Syukron. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Afwan, Ustaz. Oke, kalau tidak ada akan saya bacakan pertanyaannya. Ustaz, ini ada yang bertanya Ustaz, atas nama Akila kelas 71. Terdengar jelas Ustaz suara saya? Jelas, insya Allah Ustaz, jelas. Ada yang bertanya Ustaz, yang mohon izin. Jika kita berdakwah ke teman, tetapi teman malah tidak suka sama kita, itu gimana? Apakah kita harus berhenti mendakwahi dia atau meneruskannya? Mohon dijawab Ustaz. Dari Akira kelas 71. Ya. Salah satu ciri orang beruntung kalau kita baca surat Al-Asr, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, di antaranya adalah senantiasa memberikan nasihat di dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan tentunya dalam kesabaran. Artinya, saat kita memberikan nasihat pada orang, belum tentu semua orang menerima. Sehingga nasihat kesabaran itu bukan cuma untuk orang lain, tapi buat kita yang sedang berdakwah memberikan nasihat, juga ternyata sedang diberikan nasihat sabar itu sendiri. Sabar, dengan kata lain, walaupun dakwah kita, nasihat kita ditolak, atau bahkan mungkin berbalik dengan caci maki, berbalik dengan kata-kata yang tidak enak, tetap harus istiqomah, tetap harus bersabar. Artinya bersabar, tidak berkurang sedikit pun semangat, tidak berkurang sedikit pun nilai dakwah kita. Jangan karena kemudian kita ditolak atau ada orang yang tidak suka, lalu kita putus asa. Ah udahlah, urusan kamu ini, mau bahagia, mau tidak bahagia di surga atau masuk neraka, bodoh amat. Nah, itu tandanya kita tidak sabar. Tapi kalau kita bersabar, maka apapun respon orang, selama yang kita jalani ini adalah kebaikan dan kebenaran, maka tidak peduli untuk terus kita berdakwah. Ya, dengan metode yang tentu tadi, hasanah. Ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, bahkan kita harus mengikuti pola yang selama ini biasa yang mereka senangi. Kita punya kawan misalnya senang bikin video. Nah, sekali-sekali kita ajak dia bikin video soal dakwah. Nah, itu biasanya akan lebih masuk karena dia juga suka dengan konten misalnya. Nah, jadi para dai, para pendakwah itu juga harus tahu ya metode apa yang paling tepat untuk seseorang yang ingin kita dakwahi. Nah, seperti itu sehingga tantangan yang tadinya kita rasa berat bisa jadi malah tidak ada tantangan sedikit pun kalau kita tahu karakter seseorang. Oh, orang ini kalau diajak ngomong pengennya dikasih makan dulu. Dah, sambil ngomong di kantin, sambil ngobrol, makan somai, baru kita selipkan dakwah, kita selipkan nasihat. Nah, ada orang yang tidak suka langsung ditunjuk. Nah, kita bisa bikin cerita yang alurnya seolah-olah ini terjadi pada orang lain. Tapi sesungguhnya cerita ini adalah cerita tentang dirinya. Jadi, para dai, para pendakwah, juga harus memahami ya konteks psikologi seseorang sehingga dakwah yang kita inginkan tujuan itu bisa tercapai. Nah, seperti itu adik-adik ya. Oke, terima kasih Ustaz. Insyaallah jelas. Ustaz, pokoknya tadi dengan sabar dan istiqomah Ustaz ya.
Sabar tidak mengurangi Ya, nilai dari dakwah. betul. Oke. Terima kasih Akila. Pertanyaan berikutnya Ustaz ya, mohon izin. Yaitu dari Ezra kelas 74. Ya, Ustaz. Ini penting, biasanya anak-anak sering begini. Kalau kita berdakwah di sosmed, di depan banyak orang tetapi niatnya agar terkenal. Nah, orangnya yang berbuat kebaikan karena dakwah kita, kitanya mendapat pahala juga tidak Ustadz? Seperti itu pertanyaannya. Baik. Dakwah harus karena Allah. Terkenal itu bonus. Sama kayak puasa, adik-adik. Orang puasa kan menahan lapar dan haus. Namanya orang lapar dan haus, itu kan pasti ada yang berkurang dari asupan makanan. Terus ada yang bilang, oh ya alhamdulillah nih, karena puasa saya badannya jadi terjaga, badannya jadi nggak gemuk lagi misalnya. Nah, tidak gemuk, badan terjaga, jadi sehat, itu adalah bonus dari Allah. Tetap niat puasa lillahi ta'ala, bukan untuk diet, bukan untuk ngurusin badan, bukan untuk langsing. Langsing, dapat badan yang proporsional, itu adalah bonus. Sama dengan kita berdakwah lewat konten, berdakwah lewat video di media sosial, tetap karena Allah. Kenal itu bonus, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditolak karena itu karunia. Semakin terkenal berarti semakin besar peluang kita berdakwah. Semakin besar orang mengikuti, semakin besar orang melihat, semakin besar orang bisa menikmati. Semakin tambah follower, semakin tambah pengikut, semakin besar semangat kesempatan kita untuk membuat konten-konten yang manfaat. Jadi tetap niat awal adik-adik adalah dakwah karena Allah. Lalu kemudian jadi terkenal, itu adalah bonus yang Allah karuniakan. Dan kalau belum terkenal, jangan putus asa. Males saya, udah bikin konten gak terkenal-terkenal. Nah, berarti kita dakwahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin terkenal. Nah, terkenal, populer, itu adalah bagian dari bonus yang menjadi karunia Allah tersendiri dari dakwah yang kita jalani. Jadi seperti itu adik-adik, pasang niatnya tetap lillahi ta'ala. Kemudian jadi terkenal, itu karunia dari Allah ta'ala. Syukron Ustaz, alhamdulillah. Intinya tadi teman-teman, kita harus niati karena Allah ya. Walaupun kita berdakwah di sosmed, niati karena Allah. Adapun tadi bonus, apa namanya tadi, adapun terkenal atau mungkin kita puasa agar kurus, itu adalah bonus. Oke, terima kasih Ustaz, sangat jelas. Bahkan sekarang ya, Ustaz, kalau orang dakwah lewat YouTube, dakwah lewat Instagram, itu berapa banyak kita mendapatkan rezeki tambahan. Ada iklan yang masuk, ada endorse yang masuk. Ini bonus. Karena kan Allah janji, ya. Artinya kalau orang mengejar akhirat, ya, nanti dunia itu akan ikut. Kalau Allah yang menjadi tujuan, maka apa yang di dalam genggaman kekuasaan Allah juga akan diberikan. Nah, akhirat kita tuju, dunia itu menyusul. Dan dia akan menyertai. Jadi nggak usah takut adik-adik bahwa ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kebaikan, lalu kita kekurangan. Tidak, Allah yang mencukupi semua yang dibutuhkan oleh kita. Nah, termasuk begitu kita berdakwah di media, tahu-tahu ada iklan, tahu-tahu ada endorse, tahu-tahu ada orang bayar kita untuk memberikan informasi tentang produk. Nah, itu hadiah. Dan itu harus menjadi penyemangat adik-adik untuk terus bersiar ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukur Ustaz, alhamdulillah. Dua pertanyaan lagi boleh Ustaz? Boleh insyaallah. Boleh insyaallah ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sahira Kaila kelas 82. Ustaz, bagaimana agar percaya diri saat berdakwah melalui sosmed? Cara agar percaya diri saat berdakwah melalui sosmed. Ya. Yang pertama, adik-adik harus menguasai konten. Seseorang percaya diri itu karena dia meyakini apa yang dia lakukan ini benar. Apa yang dia lakukan ini baik. Kalau kontennya sudah benar, isinya sudah sesuai, muatannya tidak ada yang salah, maka insya Allah apa yang dilakukan membuat kita lebih yakin. Pede. Nah, percaya diri itu kan artinya meyakini apa yang diperbuat itu
sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan konteks baik secara agama maupun secara negara. Nah, jadi adik-adik sebelum membuat konten pikirkan betul, ini konten baik atau tidak, ini konten isinya salah atau tidak, salah dalam pandangan agama atau salah dalam pandangan hukum negara. Nah, dipikirkan, dimatangkan, dimusyawarahkan dengan teman-teman saat ingin membuat konten, baik tulisan, baik video, ya, agar supaya kita percaya diri, karena yang namanya deterjen, ya, netizen, yaitu pembersih semua itu, ya, itu walaupun kita benar, tetap saja ada. Walaupun adik-adik dakwah dengan kebaikan, orang yang tidak suka tetap saja ada. Nah, jangan sampai ketidaksukaan orang membuat kita lemah, membuat kita akhirnya berpikir jangan-jangan akhirnya besok nggak jadi deh bikin konten lagi. Nah, kenapa kita berpikir jangan-jangan, kita takut? Bisa jadi karena kita tidak siap dalam mempersiapkan isi materi. Nah, maka sebelum kita membuat konten, membuat video dakwah, yakinkan dulu bahwa materi, isi semua dalam keadaan benar, semua sesuai dengan aturan, ya, baik agama maupun negara. Jadi apapun kata deterjen, ya bodoh amat. Nah, kalau bahasa orang Betawi begitu. Emang gue pikirin. Nah, jadi percaya diri, tidak goyang seperti itu. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Jelas ya teman-teman ya. Tadi kita yang penting harus menguasai konten dan juga kita lihat isi muatannya. Ya, tentu yang baik dan juga sesuai dengan aturan, baik aturan agama maupun aturan Indonesia. Itu Ustaz ya kurang lebih ya. Oke. Kira-kira Ustaz masih Ya, banyak waktu tidak, Ustaz? Banyak pertanyaan sebenarnya ini. Ini sih mau lanjut syuting lagi nih. Terakhir ya, Ustaz ya. Lagi, Ustaz, ya. Oke, terakhir. Terakhir ya. Nah, ini ya, dari Askar kelas 83. Mau tanya, apakah kita akan mendapatkan pahala lebih banyak dari berdakwah dari sosial media dibandingkan berdakwah secara tradisional? Tanya mau terbuka. Ya. Mandalla khairin, siapa orang yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Artinya konteksnya tidak diatur apakah secara langsung maupun lewat media sosial. Nah, hari ini kita bisa punya pilihan dua. Baik secara face to face, ketemu langsung, jumpa langsung, pengajian, kajian, tablik akbar, maupun lewat Zoom, maupun lewat YouTube, maupun lewat media sosial. Berarti ada dua bonus yang bisa kita raih sekaligus. Apalagi udah ketemu langsung, masuk Zoom, ketemu langsung masuk YouTube, ketemu langsung masuk ke media sosial. Berarti ketika muatan dakwah yang kita videokan, yang kita kita dokumentasikan, dilihat, di replay lagi, di retweet lagi, disebar lagi, berapa banyak orang yang membaca, melihat, menonton, mengikuti, maka pahala orang-orang itu semua sampai hari kiamat kita dapatkan. Ya. Jadi semangat adik-adik ya. Ya, modal kuota 1, 2, 3 giga, pahalanya 1, 2, 3 juta miliar itu. Ya, murah betul. Jadi siapa bilang masuk surga itu susah? Gampang. Gampang. Modalnya juga nggak besar-besar banget kok. Nah, langganan kuota 100.000 aja bisa jadi surga itu. Dengan pahala jariah ya. Al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat buat dirinya dan orang lain. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Berarti insya Allah semakin banyak ya Ustaz ya jariahnya ya, pahalanya Ustaz ya. Dengan kita betul Ustaz. Jadi enak sekali, nikmat sekali kita hidup di masa saat ini di mana semua serba mudah, serba gampang dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Modalnya cuma satu, mau atau tidak. Benar Ustaz. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sesi tanya jawab kita sudah berakhir Ustaz ya. Mungkin sedikit permintaan. Kasih, Ustaz. Yang pertama, Ustaz mohon pesan dan pesan untuk siswa-siswi SMP Al-Bayan. Yang kedua, mohon izin Ustaz, kami dari sekolah berniat ingin membuat kenang-kenangan berupa plakat yang berisikan foto dan tantangan Ustaz. Ya mohon Ustaz jika berkenan. Masya Allah. Ustaz ya. Izinin Ustaz ya. Siap. Ya, alhamdulillah. Oke.
Baik, terima kasih teman-teman SMP Al-Bayan, para ustadz, kepala sekolah, semuanya yang sudah ikut andil memberikan ruang kepada saya dan adik-adik semua untuk bisa menikmati majelis Zumiyah ini. Semoga limpahan karunia, pahala, rahmat dari Allah berlipat ganda untuk kita. Dan tetap semangat buat adik-adik yang belajar, walaupun kita masih daring, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan doa dan harapan kita semua bisa kembali sekolah tatap muka. Nah, jadi adik-adik lebih milih tatap muka apa tatap layar? Tatap muka. Tatap muka. Oh, Tatap muka. Ya, doa-doa adik-adik mudah-mudahan diijabah. Semoga kita bisa Amin. bertatap muka langsung dengan semua guru-guru kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz dan semua. Mohon maaf lahir batin, doakan kami juga yang hari ini sedang syuting untuk Ramadan. Jangan lupa di RTV jam 4 sore ya. Nonton ini seru sekali dengan Reza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz. Ya, makasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Semua.